Kita sudah mau mulai. Halo, selamat siang untuk Bapak Ibu. Ya, baik yang bergabung lewat Zoom maupun yang lewat Facebook. Selamat bergabung ya di acara Pasti Paham Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Untuk Pasti siang hari ini kita akan membahas temanya mulai berinvestasi saham dan menjadi investor handal. Untuk tema ini nanti akan dibahas di sesi 1 bersama rekan saya Bapak Aditya dari bagian Retail Research. Dan nanti di sesi 2 kita akan membahas tentang online trading platform bersama CGS CIMB iTrade. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung saja bertanya lewat kolom Q&A dan nanti akan dibantu jawab oleh pembicara pada saat sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk Bapak Adit, silakan memulai acaranya. Silakan Bapak Adit. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Natasha atas pendahuluannya di awal tadi. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya di tanggal 21 Februari ini, dan kita sudah mulai beranjak di bulan kedua di tahun 2022, dan juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan ketiga di tahun 2022. Semoga Bapak Ibu yang sudah berinvestasi itu cuan ya, dan portfolionya makin bagus. Dan kali ini tentunya kita juga sama-sama belajar dan mengupdate kenapa kita yang belum berinvestasi, nah ini juga makin penting ya. Jadi yang sudah berinvestasi, tentunya nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Dan yang belum berinvestasi kenapa penting banget, nah ini saya juga mau paparin ya fakta-fakta dan hal-hal penting sebenarnya di tahun 2022 ini ya. Ini menjadi sangat concern sekali buat teman-teman dan Bapak Ibu yang masih bingung apa harus saya berinvestasi atau tidak, dan investasi di mana gitu ya. Nah ini penting sekali. Nah sebelumnya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita masih ada yang namanya program Tiger Festival 2022. Nah ini kalau menurut kita nih penting banget nih Bapak Ibu tahu ya. Jadi di mana Bapak Ibu ini bisa mendapatkan angpau hingga 2 juta rupiah ya. Jadi ada tersedia voucher investasi hingga 2 juta rupiah, dan di mana kalau misalnya Bapak Ibu membuka rekening saham secara online bisa memilih satu dari 2 angpau yang tersedia dan bisa mendapatkan voucher hingga 2 juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku, dan tentunya kita ini masih buka sampai dengan bulan Maret ya 2022 ya, sampai dengan akhir Maret. Dan tentunya kalau misalnya mau mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, Bapak Ibu bisa langsung saja buka website kita di www.cgs-imb.co.id. Di situ ada bagian yang namanya Tiger Festival ya. Jadi bisa langsung diklik aja kursornya ya. Nah ini seperti ini ya. Bapak Ibu bisa langsung saja lihat. Nah ini khusus bagi 2.000 nasabah pertama ya. Jadi memang tentunya ini sangat terbatas. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu sudah buka rekening saham secara online dapat. Nah, ini dia nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung saja mengaplikasikannya ke dalam investasi khususnya di saham ya, karena sebagian besar di hari ini, di siang ini kita akan coba membahas yang namanya investasi saham. Oke, saya coba ini dulu ya untuk share screen. Oke, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya bilang menjadi cukup penting saat ini ya untuk kita mulai berinvestasi saham ya, dan menjadi investor yang handal ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan beberapa berita belakangan ini ya, khususnya di akhir tahun 2021 dan di tahun 2022, kita makin melihat bahwa posisi dari ekonomi dunia ini global itu semakin membaik. Terindikasinya dari apa sih? Kita lihat nih Bapak Ibu sekarang, nggak usah jauh-jauh tentang langkanya ya minyak goreng di domestik gitu ya. Ada yang kemarin menimbun dan sampai dengan 1 juta kiloliter gitu ya, 1 juta kilogram kalau nggak salah. Nah itu nggak usah jauh-jauh sampai sana lah ya. Tapi kita lihat itu adalah ciri-cirinya di mana terlihat demand yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat luar biasa sekali di domestik ya. Kalau kita lihat itu salah satu contohnya adalah minyak goreng yang langka, kemudian kemarin juga sempat yang langka tuh apa ya, kalau nggak salah gula ya. Jadi banyak komoditas-komoditas yang mulai harganya merangkak naik nih ya. Kalau Bapak Ibu berbelanja ya di
di supermarket ya, yang biasa Bapak Ibu belanja, teman-teman belanja, itu pasti udah kelihatan bahwa yang tadinya kita bisa membelanjakan misalnya uang let's say 200.000, kita tadinya misalnya tahun lalu bisa mendapatkan barang sekitar 10 item. Nah, sekarang kok cuma tinggal 8 atau 7 item ya? Nah, inilah yang menjadi salah satu hal yang harus kita pahami, bahwa seiring dengan adanya perbaikan ekonomi di global ya, dan kemudian juga efeknya ke domestik, kita juga akhirnya merasa bahwa misalnya kita punya pendapatan, penghasilan per bulan, kok dirasa kita tuh seperti ada sesuatu yang mulai mulai berkurang gitu ya, untuk kita melakukan spending ya. Sebenarnya kita spending-nya sih sebenarnya normal-normal aja nih ya kan, kita beli belanja item yang memang kebutuhan pokok segala macam, tapi nilai penghasilan atau uang yang sudah kita coba keluarkan, nah ini yang menjadi salah satu problem. Oh, ternyata memang mulai ada terjadi penurunan ya dari nilai mata uang atau nilai uang yang saya belanjakan. Nah, inilah makanya kita jadi harus melihat sekali ya, bahwa waktu itu terus berjalan, dan kalau misalnya kita menunda-nunda, tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang sangat jelek buat diri kita sendiri ya, apalagi yang masih muda dan yang juga baru berkeluarga. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali gitu. Dan apalagi kebutuhan itu sangat banyak ya, bukan hanya kebutuhan pokok, tapi kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita harus banyak sekali mencari peluang-peluang di luar penghasilan utama kita. Nah, salah satunya adalah kita dengan berinvestasi saham. Nah, tadi ya saya bilang bahwa memang kenapa hal itu bisa terjadi, karena perbaikan dari ekonomi di seluruh dunia. Ya, kita tahu bahwa demand udah mulai keluar nih, permintaan udah mulai keluar. Kenapa? Karena efek dari adanya pandemi ini memang masih tinggi ya, tapi mobilitas mulai terlihat membaik karena pemberian vaksin sudah mulai cukup masif ya, cukup banyak di seluruh dunia. Tingkat tingkat efek dari pandemi dari COVID-19 itu sendiri, simptomnya itu mulai berkurang. Yang tadinya berat menuju mild ya, lebih sedang dan lebih ringan lagi. Jadi sudah seperti flu biasa. Nah, ini yang membuat orang semakin memberanikan diri, dan kemudian kita lihat banyak sekali negara-negara saat ini yang terlihat di akhir-akhir ini mulai membuka kembali perjalanan internasionalnya dan tanpa perlu karantina ya. Padahal kalau misalnya kita lihat kasus varian barunya ini sendiri memang nggak main-main ya, cukup tinggi. Tapi kita lihat mereka sepertinya sudah lebih optimis dan lebih pede gitu ya untuk bisa percaya bahwa saat ini adalah saat yang tepat kita untuk bersama-sama hidup dengan yang namanya adanya pandemi ini ya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang sudah mulai terlihat, dan apanya efek yang terjadi? Kita lihat sudah mulai terjadi penyesuaian biaya. Ya, tadi saya bilang beberapa hal-hal di luar yang kita bisa lihat adalah kenaikan dari harga-harga bahan pokok dan segala macam. Itu kenapa bisa terjadi? Karena barang-barang yang dijual di supermarket ya, itu kan pastinya kan diolah dulu ya dengan turunan-turunannya gitu. Dengan barang-barang dengan bahan-bahan pokok di dalamnya ya. Nah, itu terjadi yang namanya supply chain atau hubungan biaya ya dari bahan baku, kemudian juga tingkat pengiriman dan segala macamnya. Itu membutuhkan waktu dan juga proses serta biaya. Biayanya dari awal step 1, 2, 3, 4 itu ada kenaikan biaya. Akhirnya di bypass ke harga barang-barang yang dijual di supermarket. Nah, konteks lainnya yang kita bisa pahami di sini adalah karena ya itu tadi ya, inflasi gitu. Nah, inilah membuat inflasi. Jadi inflasi itu bisa dari dua ya, supply inflation dan juga demand inflation, dan biasanya ini terjadi dari sisi cost push inflation. Nah, cost push inflation yang sudah mulai terlihat saat ini ya, kenaikan biaya-biaya yang didrive oleh biaya-biaya. Nah, kemudian kita lihat demand-nya mulai terlihat nih. Nah, kalau udah demand yang mulai bermain, nah ini lebih tinggi lagi nanti inflasi ke depannya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, misalnya tadinya kita punya uang misalnya let's say 100.000 bisa beli belanja minuman 5 botol minuman. Nah, tapi dengan ada inflasi yang mulai naik, misalnya contohnya tadi inflasi mungkin 1%, sekarang jadi 3%, kita hanya bisa membeli minuman 3. Nah, rugi atau tidak, pastinya kita mengalami kerugian dari nilai uang yang kita
kita miliki. Nah, tapi itu adalah merupakan proses ya, atau hal yang terus berulang dari 100 atau 200 150 tahun sebelumnya. Jadi memang seperti itulah ekonomi ya. Itulah ekonomi berjalan, bermain. Kita nggak perlu bingung lagi gitu. Yang kita harus bingung adalah kenapa kita nggak melakukan action, di mana secara historical, secara sejarah kita tahu bahwa memang itulah efek yang terjadi dari adanya perubahan-perubahan teknologi saat ini yang terjadi, perubahan-perubahan perilaku yang akhirnya membuat nilai uang ya di dalam ekonomi itu berkembang dan menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah contoh lain lagi yang bisa kita lihat bahwa nilai uang kita dalam beberapa kasus yang terjadi nilainya itu semakin ngecil gitu ya, seperti itu. Nah, next-nya sebenarnya ini adalah hubungannya, makanya inflasi kita bisa nilai dengan teori yang namanya time value of money ya. Jadi inflasi di sini membuat nilai bunga menjadi lebih naik dan nilai uang kita menjadi lebih kecil ya. Jadi di sini kalau misal Bapak Ibu dan teman-teman lihat, ini adalah efek dari sisi interest-nya atau bunganya. Nah, ini memang nggak mudah ya, nggak mudah dalam artian saya sendiri secara pribadi juga terus belajar dan melihat peluang-peluang apa yang bisa saya dapatkan dari saya berinvestasi, dan tentunya saya terus merebalancing portofolio saya supaya mendapatkan portofolio yang nilai return-nya lebih efisien dan maksimal. Tapi mempelajari dan tahu mengenai concern ini menjadi lebih penting sekali untuk kita bisa mulai action Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, apalagi teman-teman yang masih muda. Nah, kalau misalnya kita lihat prediksi inflasi di Indonesia ini, kemungkinan di tahun ini bisa lebih dari 2% ya. Dan dengan inflasi yang lebih meningkat, akan ada penyesuaian suku bunga di Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan, kalau yang mulai KPR gitu ya, pastinya nanti akan terjadi penyesuaian suku bunga nih. Dengan penyesuaian suku bunga artinya suku bunga lebih tinggi, artinya biaya untuk membayar kredit kita akan lebih besar lagi. Nah, jadi ini efeknya sangat masif sekali inflasi ini. Jadi efeknya bisa multiplier efek yang bisa dihasilkan dari inflasi. Nah, kita harus kita harus action, kita harus berubah dan kita harus melihat apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, ada pastinya ini adalah hal-hal yang umum ya yang bisa kita lihat, dan tentunya Bapak Ibu semua teman-teman sudah tahu lah ya apa itu ya namanya obligasi ya, investasi saham ya, mungkin secara umum, kemudian juga reksadana. Nah, tapi yang belum tahu, nah inilah pilihan-pilihan aset diversifikasi aset yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melawan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita punya penghasilan, nah dari penghasilan itu kita harus mulai bisa melakukan penyesuaian. Artinya kita mulai melakukan manajemen dan melakukan diversifikasi. Ya, ada nilai yang disisihkan, uang yang disisihkan oleh kita ya untuk masuk ke dalam dana-dana darurat, kemudian juga investasi portofolio yang bisa kita lakukan. Jadi kurangilah konsumsi, perbanyaklah investasi, gitu ya. Kenapa? Karena kita akan melawan yang namanya inflasi nih, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, diversifikasi aset portofolio ini bisa dibilang salah satu cara untuk kita bisa melawan inflasi. Tapi yang paling penting kita juga harus tahu resikonya juga ya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini government bond, kemudian investasi saham dan mutual fund, kita lihat resiko yang paling tinggi adalah tetap ada di investasi saham ya. Karena investasi saham ini nilai dari risikonya cenderung lebih tinggi, tapi juga memberikan return yang cukup besar. Nah, sementara kalau misalnya reksadana, kita juga memiliki pilihan, ya ada juga reksadana saham juga, dan reksadana campuran dan lain sebagainya, tapi kita bisa lebih memilih reksadana saham yang lebih moderate, bisa seperti itu. Jadi by risk sebenarnya risikonya saham itu adalah yang paling besar. Nah, sementara yang kalau paling risk itu adalah government bond ya, government bond. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ketahui sekarang bunga di bank berapa sih ya setahun, sekitar deposito ya sekitar 3-4% ya kalau nggak salah. Inflasi 2%, jadi netnya itu sekitar 2% saja bunga, 1,5% sampai 2% bersihnya ya. Sementara kalau misalnya government bond bisa di atas 5 sampai dengan 7%. Nah, itu kalau misalnya kita lihat by return itu kita bisa mendapatkan netnya itu sekitar 3 sampai 4%.
lebih tinggi dibandingkan dengan kita naruh dana kita di deposito bank. Nah, investasi saham, nah ini ada 2 keunggulannya ya. Ada 2 keunggulannya memang pastinya lebih besar dibandingkan dengan government bond juga. Ya, pertama adalah kita bisa mendapatkan dividen dan juga capital gain, ya. Kalau kita emang benar-benar mujur dengan dengan kita mendapatkan dividen saja, nilai akumulasi return yang kita dapatkan itu akan sudah lebih melebihi yang namanya kita berinvestasi di government bond dan juga berinvestasi di deposito. Jadi jauh sekali. Itu dari dividen saja. Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan dari capital gain yang kita dapatkan dari saham yang kita investasikan. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, kalau mutual fund ini sebenarnya relatively di tengah-tengah ya. Jadi kita bisa mendapatkan yang namanya return lebih tinggi dibandingkan dengan government bond, tapi relatively lebih rendah dibandingkan dengan investasi saham. Karena kita bisa memilih reksadananya mau yang mana nih, khusus apa reksadana saham, campuran, apa reksadana pendapatan tetap. Jadi banyak pilihannya. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman emang nggak mau ribet, ya bisa aja langsung memilih reksadana saham. Nah, tapi kita di sini mau mengajarkan bahwa bagaimana kita harus melakukan usaha ya dengan keterampilan kita yang bisa kita pelajari dan kita bisa mendapatkan manfaatnya dari kita melakukan investasi saham di sini. Kenapa tadi saya bilang bahwa di dalam dunia investasi saham ini Bapak Ibu ada yang namanya compounding value ya. Nah, jadi keuntungan yang dilipat gandakan dari nilai uang yang kita investasikan, dari investasi. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan compounding dari nilai uang kita, itu angkanya sangat luar biasa besar sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah satu harta karun di pasar modal ya yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya dengan melihat time value of money, waktu itu menjadi semakin langka ya, kemudian juga kita dikejar oleh keterbatasan penghasilan, misalnya kita setiap bulannya kita tahu bahwa penghasilan kita sudah kurang gitu ya. Nah, kita harus melakukan action. Nah, kita harus melakukan apa yang namanya diversifikasi portofolio dan melakukan yang namanya money management. Jangan kita melakukan redistribusi dari penghasilan hanya untuk khususnya ke dana darurat saja. Ya, itu masih kurang. Nah, kita harus melakukan investasi dari dana atau dari penghasilan yang kita dapatkan sebelumnya, yang kita dapatkan setiap bulannya. Tentunya di sini kita harus melakukan yang namanya uang dingin ya, uang dingin. Ya, jadi konsep dari investasi seluruhnya kita nggak boleh melakukan yang namanya investasi dengan melakukan uang panas. Uang panas itu artinya kita melakukan pinjaman ke bank, pinjaman online dan lain sebagainya, pinjaman ke teman juga gitu ya. Itu nggak boleh gitu ya. Dan kita harus melakukan yang namanya dengan dana uang dingin. Kita misalnya nggak punya dana uang dingin misalnya, oke, ya udah perlu kita paksain dulu untuk investasi. Tapi kita ketika kita dapat rezeki gitu ya, entah itu Bapak Ibu dapat bonus, teman-teman dapat bonus, dapat THR. Coba deh ya Bapak Ibu bisa menyisihkan 10-20% ya bagian untuk berinvestasi, misalnya dari penghasilan sama sekali nggak ada sisa gitu ya, penghasilan per bulan. Coba Bapak Ibu bisa gunakan dari misalnya THR atau penghasilan tiba-tiba dapat rezeki gitu ya, Bapak Ibu bisa gunain 10-20% untuk investasi. Atau misalnya nggak ada juga, ya udah sekarang ada kesempatan namanya kita masih punya promo ya, Tiger Festival sampai dengan akhir Maret, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan 2 juta rupiah. Ya, nah 2 juta rupiah itu kalau bisa dapat Bapak Ibu voucher investasi, kalau bisa benar caranya ya dengan melakukan investasi saham, 2 juta itu bisa jadi 10 juta gitu loh. Bisa jadi 10 juta Bapak Ibu. Kalau misalnya kita benar melakukannya, disiplin, melakukan investasi ataupun trading saham, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya modal 2 juta bisa jadi 10 juta gitu loh. Karena kalau menurut saya di pasar modal ini di saham nggak ada yang nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi semuanya mungkin, semuanya terbuka. Hanya tinggal bagaimana kita ingin melakukannya atau tidak gitu loh, seperti itu. Nah, yang pasti ya konsep kenapa kita harus berinvestasi yang masih muda adalah waktunya ya, yang masih sangat luar biasa banyak ya yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi juga ya kenapa, saya juga bingung ya.
Mas, nih saya juga nggak punya. Oke, silakan yang masih muda-muda, kalian bisa cari yang namanya freelance. Ya, jadi kreatif, be produktif ya. Kalian bisa mencari hal-hal yang bisa membangun skill set kalian dengan memperbanyak skill set. Kalian akan bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Dengan karir yang baik, penghasilan kalian juga akan bisa lebih besar lagi. Dengan penghasilan yang lebih besar, kalian nanti mulai bisa melakukan sedikit ya porsi penghasilan kalian untuk investasi. Seperti itu. Jadi di dalam pertemuan kali ini ya kita mencoba untuk menyadari apa sih keterbatasan kita, kekurangan kita, challenge-nya kita di mana ya. Saya nggak maksain buat kita untuk berinvestasi sekarang. Yang pertama adalah pahami dulu risiko dan kemampuan kita di mana. Tapi nggak mungkin kita diem aja gitu ya. Setahun lewat udah, 2 tahun lewat udah, itu nggak mungkin menurut saya. Ya, jadi itu terlalu buang-buang waktu kalau seperti itu. Tapi kalau kita udah punya rencana, kita udah punya plan gitu ya, nah kita tinggal action-nya aja. Nah, kita tinggal tunggu waktu kapan yang tepat. Jadi yang mudah-mudahan ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kalian bisa memperbanyak sumber keuangan yang baru gitu ya. Oke, nah pada tujuan akhirnya adalah kita apa? Kita adalah bisa menyiapkan semua itu untuk nanti kita pensiun kelak. Nah, kemudian tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa investasi saham itu yang paling utama adalah keuntungannya adalah capital gain, kemudian juga dari sisi dividen ya. Nah, dividen dan capital gain. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita lihat, kita juga pajaknya cukup rendah gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita mau melakukan IPO, ini juga bisa gitu ya. Kita bisa langsung saja masuk ke dalam IDX gitu ya untuk melakukan mencoba untuk listing sebagai perusahaan terbuka di sana ya, karena sudah bisa lebih mudah lagi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman lihat, kita juga bisa memilih saham-saham yang memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Jadi likuiditas yang tinggi ini sebenarnya kita harus lihat lagi, ada saham-saham juga yang memang tidak memiliki likuiditas yang sebaik itu. Jadi kita harus pahami juga di situ. Oke, next-nya. Nah, jadi ini adalah range usia yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau untuk usia 20-30 tahun ini sebenarnya usia-usia yang masih sangat muda, produktif, dan sangat agresif ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, usia-usia yang seperti ini nih, usia-usia yang memang kalau bisa digunakan khususnya investasinya itu di portofolio saham ya. Nah, jadi lebih agresif lagi ya, lebih agresif. Nanti kalau misalnya usianya udah 30-40 tahun, 40-50 dan 50 tahun itu udah mulai lagi dikurangin tipenya ya, lebih ke arah konservatif, lebih ke arah moderat, dan juga lebih ke arah konservatif. Jadi untuk usia di atas 50 tahun itu udah lebih ke arahnya konservatif ya. Jadi kita nggak perlu lagi mencari target return besar ya, tapi lebih stabil. Jadi kalau misalnya ilustrasinya adalah umur 20-30 tahun ini kita melakukan compounding nilai aset kita gitu ya, nilai uang kita. Nah, nanti mulai umur 30, 40 tahun kita mulai mencari return yang memang kecil-kecil aja ya. Misalnya kita masih di saham, tapi kan nilai uang kita udah lebih besar ya. Nah, seperti itu. Nah, usia 45-50 tahun kita mulai bisa masuk ke dalam obligasi ya. Masuk 50 tahun kita bisa masuk obligasi dan juga saham yang returnnya kecil tapi membayar dividen cukup besar seperti itu. Nah, jadi ini memang kalau misalnya kita lihat saat ini pastinya ya untuk saham ini memang returnnya sudah nggak usah ditanya ya. Jadi kalau untuk return jangka panjangnya ini memang saham ini adalah portofolio yang sangat luar biasa sekali dari sisi kinerja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketahui Warren Buffett gitu ya, di luar dia sudah mulai investasi saham sejak usia di bawah 20 tahun gitu ya. Nah, kemudian kinerja portofolionya terus membaik, kemudian dia bisa mulai membeli perusahaan ya yang di usia yang relatively cukup masih muda juga gitu ya, di bawah 50 tahun. Jadi ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita pahami bersama bahwa semuanya memiliki kesempatan yang terbuka ya, asal kita mau action atau tidak. Dan di sini adalah gambaran dari kebanyakan
orang-orang yang memang menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini rata-rata adalah perusahaannya sudah listing ya di bursa-bursa saham dunia atau global. Jadi memang tidak lagi kita bisa sanggah di sini bahwa semuanya memang bisa menjadi investasi yang terkenal, yang besar dari pasar modal atau pasar saham. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana pergerakan saham BCA ya. Jadi ini adalah yang sudah terjadi sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat BCA bisa naik atau tidak, masih bisa lagi naik Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ke depannya masih bisa naik. Tapi saya lebih suka sebenarnya mencari saham-saham yang kalau misalnya usianya 20-30 tahun itu ada saham-saham yang multi bagger ya, atau naiknya di atas 10 kali gitu loh. Nah, kita lebih seru di situ ya, lebih cenderung jadi kayak termotivasi di situ. Nah, adakah saham-saham yang bisa naik cukup besar? Ada, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak sekali saham-saham yang di tahun 2022 awal saja sudah ada yang bagger ya. Jadi kedepannya tentunya peluang untuk saham-saham yang lainnya yang bisa bagger itu tuh sangat terbuka sekali. Tinggal kitanya bisa bisa memanfaatkannya atau tidak ya dari hal seperti itu. Oke, next. Jadi buat teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan saja langsung tulis di kolom Q&A ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran lah ya, gambaran dari kita melakukan investasi investasi saham, study case-nya 31 tahun, penghasilan 15 juta per bulan ya. Tapi nggak perlu diikutin ini penghasilan 4-5 juta semuanya juga sama ya. Yang penting porsi kita ya, porsi investasi yang ingin kita lakukan itu seberapa besar. Ini hanya ilustrasi aja. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya nggak 15 juta, masih 3, 5 ya, itu menurut saya yang paling penting adalah porsi yang kita bisa sisihkan untuk kita mulai berinvestasi gitu ya. Nah, dan kita mulai investasi saham di sini. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini gambaran yang kita lihat di sini adalah gambaran yang konservatif Bapak Ibu ya, yang moderat ya. Ada yang lebih apa ya, lebih bisa lebih luar biasa sekali ya dari ini ya. Dengan dana misal 1 juta kalau kita melakukan compounding ya, target kita sebulan misalnya seminggu 10% ya. Itu dana kita dalam tahun kedua aja itu udah bisa di atas 70 juta Bapak Ibu semua. Jadi apapun bisa terjadi di pasar modal ya, bisa lebih dari 100 juta malah di tahun kedua dari modal 1 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin berinvestasi saham, kita harus mengenal ya, kita harus mengerti tentang analisa-analisanya ya. Pastinya di sini Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali ya bahasa-bahasa, karena sekarang ini siapa sih yang tidak bisa buka YouTube dan segala macam, mulai baca-baca lagi, mendengarkan ya analisa teknikal dan juga fundamental. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, umumnya aja saat ini ya, kita lihat saat ini untuk teknikal semuanya rata-rata adalah kita story-nya atau caranya adalah kita beli saham ketika saham itu sedang turun. Kita jual saham itu ketika saham itu sedang naik. Itu aja simpelnya di situ. Nah, ya tapinya kalau misalnya Bapak Ibu belum mengerti dan pengen belajar lagi, kita juga ada kelas fundamental dan technical di CGS CMB. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman bisa aja langsung buka website kita di www.cgs-cmb.co.id untuk lebih lengkapnya. Nah, ini technical ini tentunya setiap saham itu berbeda-beda ya, dan polanya juga berbeda-beda. Tapi secara umum ya, kita akan lebih mengenal yang namanya support resistance sebenarnya di dalam saham itu. Dan kalau misalnya di dalam saham yang sedang naik, kita tentunya bisa lebih melihat saham yang lebih bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan saham yang sedang turun misalnya seperti itu. Karena bisa saja kita melakukan strategi yang namanya trend following di sini ya, trend following untuk melihat posisi saham yang sedang uptrend di sini seperti itu. Nah, ini adalah contoh saham yang sedang naik, Bapak Ibu, garisnya itu naik terus ke atas ya. Nah, ini adalah garis atau saham yang sedang turun ke bawah. Nah, keduanya ini memberikan peluang juga Bapak Ibu. Saham yang sedang turun dan sedang naik ini juga sama-sama memberikan peluang ya. Nah, ada strategi-strategi yang bisa kita gunakan, yang bisa pakai untuk kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal beli dan jual di saham-saham tersebut ya, di saham-saham menggunakan analisa teknikal. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir ya. Tetap resiko tuh ada ya. Jadi kalau misalnya ditanya saya ingin berinvestasi saham tapi saya nggak mau rugi gitu, itu menurut saya agak sulit ya. Kenapa? Karena
seperti kita belajar mobil, belajar sepeda, di mana-mana pasti kita ada risikonya gitu ya Bapak Ibu. 1-2 kali kita akan jatuh atau kita nabrak gitu ya. Tapi dari jatuh dan nabrak itu kita jadi belajar bahwa oh ternyata saya salahnya di sini nih. Ini yang saya harus benerin. Nah, itu sama seperti itulah semuanya ya. Jadi kita nggak boleh takut ya untuk rugi. Nah, itu yang harus kita camkan. Nah, kedua yang paling penting tetap tadi ya, uang dingin ya Bapak Ibu. Jadi secara psikologi itu berbeda sekali ya kalau kita gunakan uang dingin dibandingkan dengan uang panas ya. Karena tentunya kita kayak dikejar-kejar untuk wah misalnya tanggal segini saya harus bayar ini karena pakai dana kebutuhan pokok yang saya biasanya sisihkan. Nah, itu udah salah di situ Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita begitu Bapak Ibu. Oke, jadi yang ketiga dari tren kita kenal yang namanya tren sideways ya. Tren sideways di sini kita biasa belajar bareng-bareng ya di CJCMB untuk technical juga ya untuk tren sideways. Oke, nah ini adalah fungsi dari tren ya. Kita kapan harus beli ketika dia supportnya itu turun terus ya di dalam garis trennya. Oke. Nah, kemudian fungsi tren yang berikutnya adalah area jual ketika dia sudah mencapai level atas ya. Nah, kita bisa lihat beberapa saham ini mengalami harga yang posisinya dia ada sempat naik kemudian dia turun lagi. Nah, posisi-posisi ketika kita misalnya beli di sini atau beli di sini ya kita bisa jual di area sini. Nah, ini adalah posisi ketika dia sedang turun dan dia sudah menyentuh level resistnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, silakan yang mau bertanya, kita nanti langsung aja kita banyakin aja untuk case study-nya ya, untuk gimana cara milih saham gitu ya. Kemudian untuk saham-saham yang bisa dicermati ya. Karena lebih enak praktek sebenarnya ya daripada kita ngomongin teori-teori ya. Nah, resisten yang seperti ini gambarannya Bapak Ibu ya. Ini adalah garis atas resisten, ini garis atas juga support dan support ya. Nah, biasanya untuk yang lebih di atas beginner ya, kita udah sedikit intermediate technical-nya, kita mulai memasukkan indikator satu lagi yaitu MACD ini Bapak Ibu ya. MACD dan kita biasanya melihat bahwa ya, MACD-nya ini posisinya ini bisa menjadi salah satu sinyal kita kapan beli dan kapan jual. Nah, misalnya ini posisinya ada garis biru dan merah ya di sini Bapak Ibu dan teman-teman juga. Kalau misalnya garis birunya ini ternyata masih stay di atas garis merah, ini bisa dijadikan indikator bahwa saham ini belum masuk ke dalam tren yang merah atau bearish. Nah, tapi kalau dia udah memotong yang garis biru memotong garis merah, nah dia masuk dalam tren yang negatif. Nah, sebaliknya kalau misalnya garis biru memotong garis merah ke atas, dia masuk dalam tren positif atau bullish. Jadi MACD itu adalah sebuah indikator yang menggambarkan dua garis moving average atau dua moving average itu biasa kita kenal dengan rata-rata harian untuk 5 hari bisa, 10 hari, 15 hari dari pergerakan suatu saham. Oke, nah ini adalah buy sell-nya seperti ini dan kita coba langsung aja masuk ke dalam pemilihan saham-saham secara basic nih Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi kita ingin melihat apa sih sebenarnya sebagai seorang investor gitu ya dan pemula, bagaimana sih cara kita memilih saham secara basic. Nah, kalau misalnya di dalam bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah mengambil wakil manajer investasi ya atau sekolah pasar modal ya sebelumnya atau wakil WPPE gitu ya dan WPPE juga pasti belajar yang namanya terutama di WMI sih ya wakil manajer investasi kita belajar yang namanya pemahaman mengenai pemilihan saham berdasarkan top to down approach ya dari melihat kondisi dari makro kemudian masuk ke mikro dan ke perusahaan. Kita juga bisa balik bottom to top approach juga sebenarnya seperti itu. Jadi basicnya itu adalah cara-cara yang akhirnya sesimpel yang bisa kita lakukan tapi kita merasa nyaman ya dengan saham-saham yang bisa kita pilih karena kondisinya memang bagus. Nah, pertama adalah biasanya kalau saya melihat apa nih yang bergerak kan saham banyak ya, ada lebih dari 700 ya. Nggak mungkin kita ngeliatin satu-satu nih Bapak Ibu. Nah, biasanya kita melakukan screening ya, screener di sini ya. Nah, kita melakukan screener di sini mungkin nanti Bu Tasya juga bisa
jelaskan mengenai screener CGCMB ya. Kita masih upgrade terus nih untuk iTrade kita. Jadi di screener itu kita bisa lebih mudah untuk melihat perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang bagus. Nah, sebelum itu biasanya kalau untuk top to down approach kita bisa ngelihat arahnya dulu nih ya. Jadi biasanya ini kalau untuk seorang investor ya yang lebih view-nya lebih jangka panjang ya, di atas 1 tahun, dia akan beli dan hold ya, baru dia jual ya. Jadi dia nggak ngeliatin layar setiap hari atau per jam, per menit, nggak. Dia beli dan jual. Tapi sebelumnya dia melakukan riset dulu. Kira-kira yang bagus nih apa nih untuk saham yang ingin saya beli ya. Sebelum itu dia akan ngelihat dulu sektornya apa yang bagus. Dari sektor itu nanti dia ngelihat kira-kira saham apa yang bagus untuk saya pilih. Nah, kondisi ekonomi saat ini adalah menjadi lebih penting sebenarnya untuk kita lihat bahwa kemana sih arahnya. Nah, kalau tadi berkaca pada di awal kita belajar mengenai apa yang terjadi saat ini, ekonomi membaik ya tentunya, terlihat dari inflasi yang meningkat, kemudian juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga tahun ini bisa diprediksi di atas 5%. Jadi semuanya ini arahnya lebih positif ya, positif. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan posisi yang lebih positif, kita akhirnya bisa lebih optimis nih melihatnya. Karena apa? Karena setiap perusahaan atau pedagang yang ingin menawarkan barang dan jasanya itu pasti akan dibeli gitu ya. Kenapa bisa dibeli? Ya karena satu ada kebutuhan. Selain ada kebutuhan, kemudian yang sisi lainnya lagi mereka juga memiliki penghasilan yang lebih besar gitu loh. Penghasilan yang lebih besar. Penghasilan yang lebih besar itu dari mana? Ya karena misalnya contohnya karena mereka merasa bahwa oh investasi saya berhasil gitu, bisa seperti itu kalau investasi saham ya. Jadi mereka memiliki dana yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Mereka kebingungan mereka mau masuk mana. Nah akhirnya makanya itu tadi kenapa sektor-sektor ekonomi menjadi lebih baik ketika masa-masa ekonomi menjadi lebih bullish atau lebih positif ya. Nah, yang paling penting adalah dengan kondisi ekonomi saat ini yang membaik ya, Bapak Ibu dan teman-teman pastinya juga tahu ya sektor apa sih yang bagus. Nah, sektor apa yang bagus ini sebenarnya adalah sektor yang di mana kita bisa lihat memiliki peluang yang cukup bagus, atraktif dengan sektor permintaan. Pertama adalah finansial nih Bapak Ibu semua ya. Kemudian kedua yang berhubungan dengan komoditas dan energi. Kenapa? Karena tadi saya bilang dari awal ekonomi kita membaik dan segala macamnya. Nah itu. Tapi memang terkadang apa yang kita lihat itu nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Nah perubahan-perubahan inilah yang harus kita perhatikan secara seksama. Nah oke, next-nya. Nah kita lihat nih ekonomi semuanya angkanya oke lah ya, nggak ada yang jelek ya, nggak ada yang tidak sesuai ya, semuanya oke. Nah kemudian ternyata kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman cermati sekarang ini akan masih menjadi sangat relevan. Ya, karena kita lihat saat ini kondisi dari COVID-19 di domestik ini juga masih cukup tinggi nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita harus melihat lagi view-nya. Apa yang menarik nih untuk kita melakukan investasi. Misalnya teman-teman mau melakukan investasi 3-5 bulan ke depan. Dengan kondisi yang masih ada saat ini, apakah nanti sektor-sektor ekonomi, khususnya misal perbankan, komoditas, energi ini bisa naik atau tidak ya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Nah, kalau yang udah jelas-jelas ya dengan adanya kondisi seperti ini, pastinya ini kita bisa belajar di tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya ketika ada terjadi kondisi seperti ini. Nah, sektor yang pastinya diuntungkan adalah sektor-sektor consumer defensive ya, bahan kebutuhan pokok dan juga kesehatan di sini. Bapak Ibu teman-teman, obat-obatan, kemudian juga rumah sakit ya. Ini pastinya akan diuntungkan dengan adanya kasus COVID-19 yang meningkat saat ini. Jadi simpelnya seperti itu. Kita nggak perlu mikirnya terlalu ribet, terlalu pusing ya. Kita cuma ngelihat kira-kira isunya apa, kemudian kira-kira apa yang nanti akan ditawarkan, apa yang akan nanti dicari gitu ya oleh masyarakat dengan adanya perkembangan ini gitu, sesuatu hal ya, contohnya nih COVID, apa yang dicari gitu maksudnya. Ketika udah dicari, ternyata kita arahin terhadap perusahaan-perusahaan apa yang ada di dalamnya gitu. Ternyata kalau misalnya perusahaan kesehatan, obat-obatan, rumah sakit itu yang ada di kita apa aja gitu ya. Kemudian pastinya kalau misalnya ekonomi kembali memburuk, turun, sektor-sektor kayak consumer-nya juga jelek lagi. Apa kira-kira yang bisa dilihat nih perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, kita masih merefer bahwa sektor-sektor yang tentunya berhubungan dengan adanya kasus-kasus dari COVID-19 ini masih akan menjadi salah satu relevansi yang cukup krusial yang
kita akan lihat ya Bapak Ibu di tahun awal tahun 2022 ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan kita lihat saat ini juga kenaikan dari kasusnya meningkat, dan namun yang paling menarik sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman ya, ini mungkin agak berbeda dengan tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman ikuti gitu ya. Nah, sebagai seorang investor ya, semuanya lah, baik itu retail maupun yang institusi ya, kita lihat. Ini kalau misalnya Bapak Ibu dan teman lihat ya, bahwa yang menarik sebenarnya kondisi kenaikan kasus COVID-19 ini tidak lagi membuat pergerakan dari IISG ini turun Bapak Ibu. Nah, ini menarik sebenarnya di tahun 2022. Karena sepertinya market sudah lebih pede, investor sudah lebih pede. Nah, kalau misalnya kita lihat base-nya apa, bisa domestik atau bisa asing gitu ya. Nah, yang asing ini kita lihat ini di year to date mereka ini sudah hampir di atas 5T Bapak Ibu melakukan net buy. Nah, mereka tidak menunggu lagi, tapi mereka terus membeli. Nah, kapan kita membeli kalau kita terus menunggu? Nah, ini ya. Jadi kita sebagai investor domestik harusnya kita nggak boleh menunggu. Nah, kita harus action juga nih Bapak Ibu, karena mereka bisa, kenapa kita tidak? Mereka beli saham-saham perbankan Bapak Ibu ya. Nah, mereka beli saham-saham yang memang memiliki prospek cukup bagus ke depannya. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa pandemi ini udah mulai menuju titik akhir ya. Kita harap seperti itu. Nah, kalau udah menuju titik akhir, mereka nggak mau telat di sini. Mereka akan fokus dan akan mencoba untuk tidak kehilangan momentum dan timing. Mereka mulai masuk. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi ini sebenarnya ada pergeseran dan berada di masa transisi ya. Kita dengan adanya COVID-19, kita pengen tetap membeli saham-saham yang memang relevan. Tapi di sisi lain kita nggak mau ketinggalan kereta. Ya udah, kalau dengan posisinya seperti itu, kita bisa switch 2 portofolio. Yang satu mungkin kita bisa pilih portofolionya yang based on consumer defensive ya, atau healthcare. Yang satu lagi kita bisa pilih tuh komoditas dan juga finance. Jadi seperti itu. Untuk kita bisa melihat portofolio lebih terbalance-nya seperti itu. Dan kita ngelihat saat ini posisi dari ISG ini arahnya sudah mau menuju level 7.000 nih Bapak Ibu semua. Jadi memang kalau misalnya kita lihat saat ini kita ngelihatnya harusnya posisi dari ISG ini arahnya sudah mulai ada tren yang cukup positif ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini kalau misalnya kita lihat nih Bapak Ibu ya, posisi dari ISG ini kan sebenarnya ini adalah level sideways-nya dia ya. Nah, level sideways. Nah, dia saat ini sudah lewat dari level sideways dan mulai bergerak naik ke atas lagi. Nah, ini kita lihat, kita melihatnya posisinya cukup menarik sebenarnya untuk ISG saat ini, dan tentunya saham-saham di dalamnya. Nah, ini adalah gambaran sebenarnya kenapa saya masih sajikan yang sama ya dari sebelumnya, karena kita melihat masih ada isu tadi yang tadi kita lihat bahwa lonjakan kasus cukup tinggi dalam waktu 1 sampai 10 hari terakhir ini, dan kita ngelihat di kuartal 1 2022 posisi dari sektor-sektor yang berhubungan dengan COVID-19 ini masih akan cukup positif ya, akan cukup diuntungkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ingin melakukan switching portofolio setengah-setengah, bisa masuk ke dalam sektor-sektor tadi yang saya sudah kasih tahu, finance dan juga sektor komoditas tentunya. Oke. Nah, mungkin itu aja ya untuk pembahasan kita kali ini, karena kita lebih enak sebenarnya tanya jawab ya, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya dari Bapak Ibu dan teman-teman. Tadi ada yang resen juga tuh Ibu Natasha, itu gimana ya kalau resen itu dia mau ngomong langsung apa ini ya? Apa by Q&A? Untuk pertanyaan harus tetap lewat Q&A sih Oke. Bapak Adit. Oke, jadi kalau tadi ada yang resen silakan lewat Q&A ya, tetap ya Bapak Ibu dan teman-teman untuk pertanyaannya. Oke, next saya coba jawab dulu ya. Yang pertama adalah dari pertanyaan dari Bapak Ibu Azizia Karimasari. Mohon maaf kalau namanya salah, saya ucap. Selamat siang, mau bertanya mengenai kebijakan IDX untuk menutup kode broker di aplikasi online trading yang sudah diimplementasikan beberapa bulan yang lalu. Apakah ada pengaruh dan perbedaannya antara sebelum dan pasca penutupan kode broker? Dan apakah dengan adanya kebijakan ini bisa membangun psikologi investor atau trader lebih baik? Ya, memang kalau misalnya kita lihat dalam kurun waktu ini sekarang bulan Februari ya, dalam kurun waktu saya lupa kemarin itu tanggal berapa ya diimplementasi ini ya. Memang terlihat terjadi trading value yang menurun ya di IDX gitu ya, dan di
ketika sekarang ini kita lihat mulai balik lagi karena memang salah satunya karena ISG-nya juga sudah mulai membentuk posisi all time high. Tapi kita lihat faktornya memang bukan hanya karena ada penutupan kode broker ya, penurunan dari transaksi harian kita ya, karena katalis-katalis secara fundamental sendiri yang memang berpengaruh ke sana. Tapi memang kalau melihat untuk ini kan sebenarnya kode broker ini kan lebih ke arah trading ya, kalau kita bisa summarize ya, bukan untuk investasi ya. Jadi kalau untuk investasi sebenarnya kalau menurut saya sih nggak terlalu berpengaruh nih Bapak Ibu. Tapi kalau untuk trading memang pastinya ya masih kelihatan kita ngelihat barang ini bahasanya ya, ini dipegang sama broker mana gitu ya, misalnya barang ini lebih banyak dipegang itulah. Tapi kalau untuk investasi menurut saya nggak ada relevansinya ya, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi tetap yang kita lihat adalah fundamental perusahaan itu. Karena perpindahan barang dari satu broker ke broker lain ya, itu sebenarnya ya itu hanya permainan jangka pendek gitu loh. Tapi kalau misalnya kita melakukan investasi gitu kan, hal ini jelas berbeda gitu loh ya. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir barang si A barang saham kita dibeli sama si broker A, pindahin lagi sama broker ini, pindahin terus. Jadi kita nggak pusing di situ. Karena memang di luar negeri sendiri kita ngelihat hal itu menjadi salah satu tidak ada juga seperti itu ya, tidak ada yang namanya kode broker di sana. Nah, di kita aja sih memang sebenarnya masih ada. Jadi kalau untuk investor, untuk investasi saham itu nggak ada pengaruhnya. Tapi untuk trading memang masih ada ya. Untuk trader-trader mereka masih kepengen kode brokernya itu dibuka karena mereka bisa ngelihat perpindahan barang dari satu broker ke broker lainnya, berapa sisa barang dan lain sebagainya gitu loh. Nah, psikologi investor tentunya tidak pengaruh, tapi secara trader ya pengaruh. Yang saya bilang tadi ini perbedaannya. Jadi untuk trader sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman waktu itu tetap rugi dan sekarang juga rugi, berarti kan nggak ada bedanya nih ya, kode broker ditutup atau kode broker dibuka, nggak ada bedanya, berarti intinya rugi lah ya. Nah, tapi kalau misalnya kode broker waktu itu dibuka untung, nah sekarang rugi, nah berarti ada bedanya di sini. Nah, oke, berarti kita harus ubah strategi lagi nih, ya kita harus menyesuaikan lagi nih, ya kan? Nah, penyesuaiannya kalau untuk trader ini pastinya ada beberapa hal gitu loh. Cara-cara tradingnya harus kita rubah ya. Pertama, trading itu banyak banget ya strategi-strateginya. Kita bisa contohnya ada yang beli sore jual pagi gitu ya, ada yang pakai open sampai dengan low. Kemudian kita main mukul di over atas atau bid atas, kita bisa main 2-3 tick kita keluar. Banyak sekali strategi itu main scalper ya, seperti itu. Jadi itu bagian dari strategi trading juga. Nah, kita harus merubah trading strateginya dulu nih. Kedua, money manajemennya. Kalau ternyata tadi ada kode broker yang dibuka, kemudian ditutup kita rugi, gitu kan? Nah, berarti kita harus rubah strategi trading kita. Nah, kita evaluasi lagi nih, mana yang paling enak nih sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman tadi misalnya, trading kok jadi nggak enak ya, jadi lebih kasar gitu ya misalnya ya. Nah, udah kita bisa lebih milih saham-saham yang memang posisinya secara indikator, misalnya teknikal nih kita lihat, sedang posisinya di bawah. Indikator di bawah itu misalnya sudah oversold nih, misalnya seperti itu ya. Udah sedang di bawah nih misalnya ya, kayak contohnya saham Astra Internasional nih ya, misalnya kita lihat posisinya itu dia RSI-nya tadinya di sinilah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya posisinya. Jadi kita lihat posisinya ini dia cenderung sudah di bawah nih. Nah, dia mulai naik ke atas, tentunya nanti kan sahamnya juga mulai naik lagi ke atas ya. Nah, kemudian apalagi yang kita main posisinya saham-saham yang sudah di bawah aja RSI-nya ya, mungkin saham dari MAPI gitu ya. Kita mulai bisa beli saham-saham seperti ini gitu Bapak Ibu, yang dimana memang konteksnya bisa lebih menarik sebenarnya untuk jangka panjang nih Bapak Ibu. Untuk kita trading maksud saya, untuk kita trading seperti itu. Jadi strategi dirubah. Nah, kedua yang kode brokernya dibuka dan ditutup sama aja, tetap rugi juga, ya berarti nggak ada bedanya kan, nggak ada untung nggak ada rugian di sini. Jadi ya kita balik lagi, kita harus evaluasi juga sama. Kalau misalnya kode broker tutup berarti saya nggak cocok jadi trader ya. Nggak cocok jadi trader, ya udah jadi aja investor. Nah, itu seperti itu. Jadi
yang sudah mulai berkecimpung, yang sudah mulai berinvestasi dan bertrading maksud saya di sini ya. Nah, ini kan kita banyak sekali akhirnya hal-hal yang ternyata yang setelah kita jalani ini tidak sesuai atau ada yang sesuai gitu ya. Nah, yang tidak sesuai artinya kita harus melakukan perubahan strategi dan perubahan tipe. Yang tadi kita tipe trading mungkin menjadi salah satu tipe investor seperti itu. Jadi action di sini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi action nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman kalau broker dibuka ditutup tetap rugi ya harusnya nggak usah jadi trader, jadi investor aja ya. Nah, untuk lebih mengenal bagaimana investor itu analisa fundamental bisa ikutin terus kelas-kelas investasi, kelas-kelas pasti kita di CGS CIMB karena kita juga terus membahas lebih detail di situ untuk investasi. Seperti itu. Oke, next-nya saya coba jawab pertanyaan dari Bapak Ibu Nuraini Karila. Kak, boleh minta rekomendasi saham apa yang harus dibeli untuk pemula? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa saham-saham ya investor pemula ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pemula ini saya juga nggak tahu ini investor apa mau jadi trader ya. Tapi saya coba arahin investor lah ya. Nah, investor pemula. Nah, tentunya kita harus ngelihat nih pertama dari sisi fundamental dulu nih Bapak Ibu dan teman-teman. Kita udah tahu nih ya bahwa ternyata kinerja dari laporan keuangan perusahaan so far bagus semua ya untuk perbankan ya di tahun 2021 nih ya. Tapi harga sahamnya itu rata-rata udah naik semua kan. BRI naik gitu ya. Kemudian kita lihat lagi nih harganya naik gitu kan. Kemudian apa BCA. Ini semuanya naik gara-gara kinerja laporan keuangannya bagus semua nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, jadi semuanya rata-rata bagus semua. Ya, kita lihat dari grafik chartnya itu bagus semua, nggak ada yang jelek. Nah, jadi ini untuk sebagai investor pemula ya pertama saya selalu mengatakan bahwa coba rasakan dulu yang namanya cuan, return gitu ya. Kenapa? Kalau kita udah mulai cuan, udah mulai return, kita ngerasa bahwa oh ini dunia saya nih, ini tempat saya gitu ya. Nah, nanti setelah itu rugi nggak apa-apa, berarti ada yang mungkin rezekinya lagi dikurangi nih ya. Nanti kalau misalnya kita belajar lagi, untung lagi itu ternyata oh itu pelajaran seperti itu. Nah, tapi investor pemula memang untuk mulai berinvestasi atau mulai masuk ya, ini balik lagi nih, harus lagi pendekatannya beda-beda ya. Jadi kita bikin untuk investor pemula coba mainin time frame-nya itu 2-3 bulan ya. 2-3 bulan dulu nih. Karena rata-rata kinerja laporan keuangannya sudah keluar semua nih di banking ya. Kemudian kita mulai masuk nanti ke laporan keuangan di kuartal 1. Jadi laporan keuangan itu biasanya 3/3 bulan, nanti bulan keempat baru dirilis. Nah, kita ngelihat sekarang ekonomi ini mulai bagus nih Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, kalau untuk bank-bank ini sebenarnya sudah pada naik ya. Sebenarnya yang belum naik itu properti ya. Kita lihat ini properti ini pada turun nih Bapak Ibu ya. Properti itu masih di bawah. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman ini tetap disclaimer on ya. Kita ngelihat posisi apa yang bisa menjadi salah satu katalis properti. Ini adalah saham-saham properti ini kinerjanya bagus ya. Bukan hanya didrive oleh ada insentif properti, tapi lebih ke arah demand dari masyarakatnya. Mereka lebih mau, yang tadi saya bilang ya, ekonomi membaik, kemudian mereka tadi punya dana, punya uang tuh ditahan. Akhirnya mereka mulai memberanikan lagi untuk bisa membeli properti gitu kan, karena memang aset yang sangat relevan untuk kelas menengah atas atau kelas menengah yang kelas atas dan kelas menengah yang memang ingin melakukan pengeluaran gitu ya, seperti itu untuk aset-aset ya. Nah, ini properti ini kita lihat kinerjanya dalam tahun 2021 kemarin bagus dan tahun ini harusnya akan lebih bagus lagi dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, harga saham itu rata-rata juga masih berada di bawah ya, kayak SMRA, kemudian juga BSDE. Nah, ini menarik kalau kita lihat dalam time frame-nya 1-3 bulan ke depan ya untuk kita mulai bisa watch saham-saham properti gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sisi lain ya itu mungkin aja saham properti ya, karena kalau yang lainnya ini agak lebih riskan ya seperti itu. Nah, mungkin bisa juga sebenarnya untuk saham-saham yang memang melakukan right issue juga nih Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi harus dipilih saham-saham yang memang saham-saham yang big cap ya, untuk saham-saham yang punya nama besar ya. Ya, nah kedua kita harus lihat lagi right issue-nya ini tujuannya apa nih ya? Tujuannya apakah untuk membayar utang atau belanja modal. Nah,
Kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu simak berita-berita di luar sana, banyak yang melakukan right issue di tahun 2022 untuk bisa memperkuat bisnisnya. Nah, itu bisa saham dibeli. Nah, tapi saya selalu bilang bahwa ketika kita ingin membeli saham berdasarkan fundamental, nah timing belinya itu sendiri kita juga harus tahu. Nah, di mana kita bisa tahu timing beli itu, kita bisa menggunakan analisa teknikal. Jadi perpaduan analisa teknikal dan fundamental ini sangat penting sekali nih Bapak Ibu dan teman-teman agar kita bisa maksimal dalam berinvestasi seperti itu ya. Jadi jangan kebalik di situ ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Next-nya ada pertanyaan dari Bapak Ibu Adian Hartanto. Oke, Kak, Bapak, Pak, bagi indikator apa yang cocok untuk melihat mulai ada inflow di suatu emiten waktu berjalan, Pak? Nah, karena memang inflow ini kan sebenarnya kan sangat penting sekali ya untuk kita bisa pelajari sama-sama ya. Nah, jadi sebenarnya tentunya kalau misalnya kita lihat nih Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi bisa kita lihat inflow ini dari VWAP channel nih ya, PWAV gitu ya, PWAV. Nah, kita lihat, coba saya tambahin volume weight average price. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini VWAP channel-nya ini kita lihat, bentar ya. Nah, ini nomor 2 nih ya. Nah, kalau misalnya kita lihat posisi saat ini sebentar nih. Nah, oke. Nah, ini adalah volume VWAP channel. Jadi kalau misalnya kita lihat itu adalah volume weight average price ya. Jadi ini berdasarkan volume untuk melihat kira-kira inflow-nya sudah di mana. Nah, ada yang namanya garisnya warna hijau-hijau ini nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, kalau misalnya kita lihat posisinya, nah ini VWAP-nya saat ini memang bergerak selaras dengan yang namanya dengan namanya harga ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, kalau harga sahamnya saat ini sedang posisinya sedang di bawah ya, nah itu adalah sinyal yang cukup bagus ya untuk bisa kita lihat. Tapi kita harus melihat lagi kira-kira volumenya itu tinggi atau tidak. Nah, volumenya itu di sini. Nah, makanya di sini langsung bisa terefleksi dari sisi VWAP-nya Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk indikator yang bisa kita gunakan. Melihat bahwa inflow itu sedang besar atau tidak ya, karena memang kalau misalnya kita lihat inflow besar ini memang harus sesuai dengan yang namanya harga. Karena kalau misalnya harganya sendiri tidak naik tapi inflow besar, itu terjadi akumulasi. Jadi memang kalau misalnya kita lihat tren ke depannya ya, itu harus sejalan. Di mana kalau misalnya kita lihat antara harga dan volume itu harus selaras. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada beberapa hal yang penting ya. Kalau misalnya kita lihat dengan cara seperti ini ya, ini Bapak Ibu ini bisa lihat bahwa harga rata-rata ya dari VWAP itu kita bisa melihat harga rata-rata ya. Nah, harga rata-rata itu harus bisa lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya ketika volume itu tinggi. Nah, kalau itu terjadi, itu ternyata terlihat akan ada sinyal akumulasi ke depannya pada saham tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini VWAP ini bisa 1 menit, 15 menit, ataupun 1 jam. Nah, kedua kalau misalnya mau inflow, kita juga bisa ngelihat dari sisi net buy-nya ya. Jadi kalau misalnya saya menggunakan contohnya RTI gitu, kita bisa ngelihat posisi dari net buy di masing-masing saham itu satu hari itu seberapa besar. Nah, kemudian kita bandingkan dengan posisi foreign buy dalam satu minggu sebelumnya. Kalau satu hari itu lebih besar dibandingkan 1 minggu dan lebih besar lagi dibandingkan dengan 1 bulan, itu potensinya bullish terhadap saham tersebut dari sisi foreign net buy-nya ya, dari sisi net buy-nya seperti itu. Jadi kalau untuk pakai VWAP ini bisa memakai yang 15 menit dan juga 1 jam ya untuk untuk saham masing-masing sahamnya seperti itu. Oke. Next-nya saya coba jawab pertanyaan dari Bapak Ibu Azizia Karimasari lagi ya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi investor handal yang konsisten dalam mengalami jatuh bangun profit dan loss yang telah dialami? Dan kalau nggak salah selain fundamental technical, mengolah manajemen dan investasi itu juga penting, sangat pentingnya sekali ya. Oke, jadi sebenarnya caranya untuk bisa menjadi investor yang handal dan konsisten itu ya kita jangan menyerah ya. Jawabannya ya jangan menyerah. Ya terus berusaha ya. Sejelek apapun hasil yang kita terima,
kita harus mengatakan bahwa saya harus lebih baik lagi ke depannya, ya. Kita harus selalu mengevaluasi apa yang menjadi salah satu kekurangan kita. Nah, kedua, kalau menurut saya yang paling sulit itu sebenarnya ketika kita menjadi trader nih Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, ketika kita menjadi seorang trader ini, kecepatan eksekusi, timing, kemudian juga psikologi ini jadi sangat penting dibandingkan dengan investor. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak melakukan cut loss, nilai kerugiannya akan semakin besar. Ya, nilai kerugian akan semakin besar, dana kita nyangkut dan kita nggak bisa memutar lagi, gitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk trading ini resikonya sangat tinggi sekali. Makanya kalau menurut saya, kalau mental kita nggak kuat dan kita terjun ke jadi trader ya, itu kita akan pensiun cepat ya dari pasar modal ya. Pensiun cepat dari pasar modal karena kita nggak kuat untuk menghadapi tekanan pasar ya. Bisa karena saham kita turun terus atau segala macamnya. Tapi kalau misalnya mental kita kuat ya, nah ya kita bisa berhasil. Tapi tentunya ketika sering mengalami loss, menurut saya yang pertama kalau misalnya kita mengalami kerugian terus-menerus, kita stop dulu ya. Kita stop dulu, kita merenung, kita bertanya sama diri kita, apa yang salah? Kedua, apakah saya masih mau lanjut atau tidak menjadi seorang trader? Ya, karena investor dan trader ini pilihan ya, pilihan. Nah, kalau ya kita merasa sudah lebih yakin menjadi seorang trader, ya kita lanjutin lagi. Tapi kita harus rubah strateginya, manajemennya kita rubah, trading plan-nya kita rubah. Tapi kalau ternyata kita lebih cocok menjadi seorang investor, ya udah kita langsung terjun sebagai seorang investor dan kita harus benar-benar full fokus sebagai seorang investor di situ. Nah, tapi apakah loss terusan? Kalau menurut saya tidak ya, karena kita hidup, kita belajar, kita berkembang, kita mendapat banyak ilmu, banyak teman, kita pasti akan banyak mempelajari hal baru nih Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau ditanya apakah kita trading itu selalu loss, investasi selalu loss, nggak ada pernah dapat sedikit pun, menurut saya itu mustahil juga ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Tidak mungkin ya namanya kita terus berkembang, belajar, kita akan selalu loss, itu menurut saya nggak mungkin ya. Jadi harus optimis terus nih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, untuk kelasnya tentunya kita punya ya, untuk di kelas kita punya kelas money management juga di CJCMB. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengikuti bisa langsung saja terus ngelihat website kita. Kemudian next-nya pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ibu Yani Indrawati. Kemarin saya mengikuti info di Telegram untuk buying info saham hari ini, lalu saya beli karena saya pikir itu yang baru saya mampu beli. Lalu saya lihat harga masih sama dan kadang agak turun. Kira-kira lebih baik ditunggu atau dilepas saja karena saya baru belajar jadi masih lihat-lihat. Oke, bisa langsung dilepas saja nih, Bu ya. Kalau memang harga sahamnya agak gerak. Karena kalau misalnya pertanyaan sepertinya Ibu ini kan Bapak Ibu ini trader ya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama ya, daripada rugi makin dalam, ya mendingan dijual dulu aja ya. Jadi harus punya action juga di sini ya. Seperti itu. Dan biasanya di Telegram sendiri kan ada misalnya contohnya dikasih tahu supportnya berapa gitu kan. Nah, kalau udah mulai deket-deket support, dia udah nggak bisa naik lagi nih kelihatannya nih ya di dalam running trade atau di dalam order book kita, udah kita langsung jual aja. Kira-kira gitu, jangan kelamaan kita nunggu. Oke, mungkin itu aja ya Ibu Natasha untuk hari ini ya, untuk pasti umumnya ya. Karena waktunya sudah pukul 14.33. Oke, terima kasih Bapak Adit. Banyak banget kayaknya informasi yang bijak ya dari Bapak Adit ya. Terutama untuk mungkin Bapak Ibu yang pengen mencari jati diri, apakah Bapak Ibu seorang trader ataupun investor ya. Oke. Oh ya, mungkin bijak itu karena sudah banyak mengalami kerugian nih Bu Tasya ya. Jadi kita bisa lebih bijak. Jadi makanya kalau ditanya takut rugi, salah itu ya. Mendingan Bapak Ibu ya invest di deposito ya. Tapi itu tadi nilai uang kita nggak berkembang. Jadi ya pastinya ya banyaklah pelajaran-pelajaran hidup ya dari kita berinvestasi saham yang bisa kita dapatkan sih. Kira-kira itu sih. Iya benar banget sih Bapak Adit. Saya pernah juga mengalami mungkin beberapa saham yang saya pegang sebentar bisa untung sampai 8-10%, tapi malah saham-saham yang saya tahan, yang saya hold malah turun Pak Adit. Betul. Nah itu loh makanya seiring berjalannya waktu, pengalaman ya, Bu Tasya juga pastinya juga
nggak mungkin rugi terus ya. Nah, kalau tadi kan dikasih tahu kan ada untungnya juga kan. Jadi kalau tadi ada yang bertanya rugi terus, saya pikir itu mustahil juga ya. Nah, karena kita harus evaluasi gitu ya. Kita harus melakukan evaluasi. Nah, kalau bingung ya bisa langsung aja join di kelas kita juga kan, pasti online gitu ya. Technical, money management, fundamental, mungkin money management di situ kan, biar kita bisa sharing-sharing kenapa-kenapanya gitu ya. Jadi sesi curhat lah kira-kira gitu ya, curhat dan diskusi. Oke deh, ini karena waktu dari Bapak Adit Iya, juga sudah selesai, mungkin sesi 1 kita sudahi sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Adit untuk sharing-sharingnya di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya ya Pak Adit. thank you. Baik. Ya, nah untuk Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya karena kita masih ada sesi kedua nih. Jadi kalau tadi mungkin Bapak Adit sudah sharing-sharing tentang materinya, di sesi kedua ini mungkin lebih ke teknisnya aja. Jadi gimana cara Bapak Ibu memulai dan mengoperasikan untuk online trading platformnya. Sebentar saya share screen dulu. Jadi tadi mungkin Bapak Adit juga sudah sampaikan di awal ya mengenai promo Tiger Festival yang memang masih berlaku sampai bulan Maret 2022. Jadi promo ini tuh enak banget nih Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu yang belum jadi nasabah ya. Jadi dengan promo ini Bapak Ibu bisa membuka rekening efek di CGS-CIMB dan nanti Bapak Ibu diberi wheels kayak apa namanya link untuk memutar wheels, lalu nanti di dalam link tersebut terdapat pilihan-pilihan voucher investasi atau angpau yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Jadi kalau lagi hoki banget nih, Bapak Ibu bisa aja dapat 500.000 atau bahkan 2 juta rupiah di RDN Bapak Ibu. Tidak perlu deposit, Bapak Ibu bisa langsung menerima voucher investasi ini. Jadi ini udah enak banget. Bapak Ibu tinggal aktifkan saja untuk rekening efeknya, gitu ya. Kalau misalnya memang Bapak Ibu di sini masih proses rekening efeknya, masih ada kendala gitu ya, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian customer service kami. Nanti akan dibantu oleh bagian customer service untuk mengecek kendalanya itu ada di mana. Dan nanti bagian customer akan dan nanti Bapak Ibu bisa memproses lebih lanjut untuk rekening efeknya. Dan kemudian untuk linknya bisa langsung klik di sini aja ya. Nanti biasanya langsung diarahkan ke halaman ini. Untuk persyaratannya sendiri standar ya, ada IKTP, NPWP, cover buku tabungan. Tinggal input email, password, register. Nanti Bapak Ibu akan menerima link aktivasi di email. Klik link aktivasinya, lalu nanti tinggal mengisi data-data pada website. Dan bila semua lancar, Bapak Ibu akunnya akan jadi dalam waktu 1-3 hari kerja. Yang terpenting adalah data-data yang diisi itu sudah sesuai dengan KTP dan Dukcapil ya, jangan lupa. Kemudian juga pilihan bank RDN-nya ada BCA dan CIMB Niaga. Kalau rekening pribadi Bapak Ibu sudah rekening BCA, maka rekening BCA atau CIMB Niaga saya tambahkan, maka pembukaan rekening efek bisa dilakukan secara online, tidak perlu untuk mengirim dokumen fisik. Dan prosesnya seperti yang tadi saya sampaikan, 1-3 hari kerja bila tidak ada kendala. Jangan lupa untuk tanda tangan juga harus sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu semuanya. Pokoknya sama persis KTP dan Dukcapil data-datanya. Sehingga tidak ada kendala. Oke. Kemudian untuk login, Bapak Ibu kalau mau lewat web trade bisa ke sini, klik proceed. Kemudian nanti masukkan user ID dan password di sini, klik login. Login dan nanti akan muncul seperti tampilan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu. Layar Zoom maksudnya Bapak Ibu. Oke, dan kalau misalnya ini sudah login, pertama Bapak Ibu bisa login PIN dulu. Jadi nanti akan menerima 3 email ya, user ID, password, dan PIN. PIN ini fungsinya untuk melihat portfolio dan melakukan beli jual. Kemudian misalnya Bapak Ibu sudah ada saham incaran ya, mungkin yang lagi lumayan bagus itu kemarin SIDO muncul ya. SIDO muncul ini mungkin kelihatannya
harganya kok segitu-segitu aja, tapi kalau diperhatikan jangka panjang tuh dia masih naik terus ya. Jadi kalau misalnya investor atau pemula ya yang mungkin modalnya belum terlalu besar ya, masih pengen cari yang harganya di bawah 1.000, itu bisa mulai dari SIDO juga bisa. Kalau yang modalnya mungkin lebih banyak, bisa juga pilih saham BBCA. Ini untuk investor ya saya ngomongnya. Nah kemudian kalau misalnya sudah pengen coba beli jual, pertama harus deposit dulu ke RDN-nya ya, karena kalau belum deposit ke RDN, kemudian coba beli, itu biasanya ordernya akan ter-reject. Jadi ada tulisan order over limit, artinya limit apa namanya, nah akunnya belum punya dana atau limit untuk membeli saham tersebut. Jadi begitu sudah deposit ke RDN, biasanya sih depositnya itu nanti akan kelihatan di bagian sini, cash balance. Ini semuanya kosong ya, karena saya pakai akun demo nih. Jadinya nggak kelihatan untuk apa namanya angka-angkanya. Tapi nanti kalau sudah deposit akan kelihatan di cash balance dan juga balance pasti akan bertambah di dua ini. Lalu kemudian bila sudah masuk uangnya ke RDN, kita tinggal lakukan pembelian. Misalnya saya mau beli SIDO. Oh ya, sebelum saya beli SIDO, sebelum saya melakukan beli jual, tentunya harus paham dulu ya untuk membaca ini ya. Jadi SIDO itu last done price atau harga terakhir kejadian di market itu 960. Close-nya harga penutupan Jumat kemarin 955. Open-nya juga atau harga pembukaan hari ini juga di 955. Change ini selisih antara close dan last. Jadi dia naik 5 poin atau 0,52%. Low-nya terendah hari ini SIDO 950, tertinggi 970, harga rata-rata 960, value atau nilai transaksi 12 M ya, kurang lebih 12 billion. Volumenya ini 12,5 juta lembar. Frekuensi berapa kali SIDO ini ditransaksikan. Jadi kemudian sudah kita melihat informasi ini, kita lihat kolom bid dan offer, di mana bid adalah antrian pembeli dan offer adalah antrian penjual. Maka kalau saya mau beli SIDO, saya akan langsung masukkan, dan saya mau langsung dapat ya ceritanya, saya langsung masukkan di harga offer yang paling atas. Kalau saya langsung beli di harga offer yang paling atas, atau biasa kita sebut dengan HK atau hajar kanan gitu ya, itu kita akan langsung dapat untuk saham yang pindah-pindah lagi. Kita akan langsung dapat untuk saham SIDO-nya langsung masuk ke portfolio kita, atau nanti order statusnya adalah match gitu ya. Kalau misalnya kita mau beli di harga bid di 950 lah contohnya ya, itu nanti kita akan antri di belakang 453 order ini, dan nanti order status kita yang muncul adalah open. Kalau kita ambil contoh ya, caranya tinggal masukin aja nih lot-nya di sini. Dia akan muncul amount-nya. Biasanya sih kalau Bapak Ibu sudah ada uang dan trading limit, sini juga akan muncul ya. Ini akan muncul informasinya. Kemudian kalau kita klik di sininya, ini tinggal sell untuk menjual. A ini amen atau untuk mengubah harga. W ini untuk meng-cancel order. Tapi tentunya amen withdraw hanya bisa dilakukan kalau misalnya ordernya statusnya masih open ya. Jadi kalau dia udah match itu dia belum bisa, dia tidak bisa lagi di amen maupun di withdraw. Ini contohnya kita mau antri di 950 ya. Satu lot. Kalau misalnya Bapak Ibu klik kalau M-Cash itu artinya membeli SIDO sesuai dengan cash Bapak Ibu punya. Kalau M-Limit itu beli SIDO-nya sesuai dengan limit transaksi. Kita klik buy. Ini saya pakai dummy ya, atau misalnya akun demo, jadinya nggak ada limit, maka tadi ditulis client not recognized. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang memproses sendiri, kan tinggal klik buy di sini, biasanya akan muncul di sini order send. Begitu sudah order send,
nanti akan muncul untuk order statusnya di bagian sini. Jadi kita tahu apakah order tersebut apa namanya, open, match, amended, withdrawn, dan sebagainya itu di bagian ini. Dan nanti kalau misalnya kita udah dapat status di sini, misalnya di kolom ini ya. Kalau misalnya di sini udah match, kita bisa lihat untuk saham Sidonya di bagian sini. Sini ya. Nanti kalau misalnya order statusnya masih open, selain dari kita bisa melakukan amend withdraw di sini biasanya juga ada pilihan, ada 3 garis di sebelah kanan, tinggal kita klik untuk kita mau mengamen ataupun mau withdraw. Untuk amen itu kita bisa amen harga, jadi mengubah maksudnya ya, mengubah, menaikkan ataupun menurunkan harga, dan juga menurunkan quantity ya. Kalau menaikkan quantity itu nggak bisa, di reject dari sistem Bursa Efek Indonesianya, dilarang. Kemudian nanti kalau misalnya di sini ada order yang sudah match nih di sini, baik buy maupun sell, dia akan muncul di bagian ini. Sini artinya ini adalah buy transaksi yang sudah match tapi belum settle, settlement transaksi T+2 ya. Kemudian kalau misalnya masih open, sini statusnya masih open ya, dia akan muncul di sini. Lalu balance ini adalah net cash-nya, jadi kayak sisa uang yang ready untuk kita belikan saham lagi. Dan cash balance ini adalah uang yang ada di RDN. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu trading atau beli jual dan Bapak Ibu pengen lihat sisa uangnya, itu lebih akurat yang balance. Karena kalau cash balance ini dia baru akan update kalau ordernya sudah match. Jadi patokannya tadi yang ke balance saja ya. Kemudian kalau stock value ini adalah nilai saham kita sesuai dengan average price-nya atau harga belinya. Market value adalah nilai saham kita sesuai dengan harga pasarnya. Total aset adalah market value ditambah dengan balance. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat unrealized profit or loss-nya di bagian ini. Ini saya lupa kalau nggak salah ini yang secara percentage, ini yang secara nominal. Nah, ini trade limit biasanya juga akan ada isinya ya. Jadi berapa limit transaksi maksimal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membeli saham. Nah, setelah itu, misalnya Bapak Ibu sudah menjual saham, lalu transaksinya udah settle ya. Jadi misalnya udah T+2, uang sudah masuk ke RDN, Bapak Ibu mau menarik dana dari RDN, itu bisa melakukan tarik dana lewat menu ini, withdraw cash. Di sini tinggal masukin aja berapa yang mau ditarik. 100.000 misalnya. Salah. Kemudian klik withdraw. Nanti dia akan muncul di sini. Dan lupa untuk penarikan dana, itu cut off time-nya jam 9.30 pagi. Jadi kalau kita input sekarang, baru akan diproses besok ya. Tapi kalau kita input di bawah jam 9.30, maka dia akan diproses di hari yang sama. Oke. Nah, kalau ini mungkin lewat website-nya, kita ada mobile apps di sini. Mobile apps-nya seperti ini tampilannya. Ini, cepetan ya. Kemudian, nah untuk order book itu bisa dilihat di bagian sini. Oke, kita tinggal tap, ketik SIDO. Ini saya capture kayaknya sekitar 1 atau 1,5 tahun yang lalu, SIDO-nya masih 790 ya. Sekarang udah 900. Jadi ya lumayan lah SIDO kalau misalnya mau untuk investasi jangka panjang. Kemudian tap buy sell di sini untuk melakukan beli ataupun jual. Nah, untuk ini, untuk apa namanya, login PIN itu bisa di icon yang ini.
Untuk beli jual itu bisa diklik yang tadi buy sell di order book atau bisa ke menu transaction atau menu buy sell di sini. Nah, kemudian muncul halaman ini. Seperti biasa kita tinggal masukkan harga, masukkan lot, tap set. Di sini kita cek dulu, pastikan sudah benar, lalu tap pada buy. To sell. Jadi ini kita pindahkan aja untuk menunya dari buy ke sell. Ini kalau di geser-geser juga semua menu untuk transaksi buy, sell, align, withdraw ada di sini. Kalau mau jual kita bisa tap portfolio dulu, kemudian masukkan harga, masukkan lot, tap pada set. Nah ini contoh-contoh order. Halo, maaf ya Bapak Ibu. Oh, saya yang internetnya tadi sempat terkendala, makanya ini sempat mati. Maaf ya Bapak Ibu. Ini kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada kendala sedikit. Sebentar, saya balik ke share screen ulang ya. Share screen. Tadi sampai sini. Tes. Ya, sekarang udah oke ya. Oke. Jadi sampai amen withdraw ya. Jadi amen untuk mengubah harga dan withdraw itu untuk meng-cancel order ya. Withdraw. Ini ada menu-menu lainnya, charting, order book, dan trade summary. Trade summary untuk melihat volume transaksi. Untuk melihat volume transaksi. Tapi mungkin ini saya kasih tahu beberapa menu. Oh ya, portfolio saya lupa, hampir lupa. Ini portfolio yang ada di mobile ya. Jadi sini juga bisa lihat berapa cash balance, buy sell ini biasa, transaksi jual beli yang sudah match. Kemudian open buy, open sell, jual beli yang masih open, market value ini nilai pasar saham kita sekarang, equity ini tadi kayak total aset, jadi market value ditambah dengan balance-nya. Dan ini ada trade limit kita, jadi nilai maksimal kita bisa transaksi ini sahamnya. Tapi mungkin perlu Bapak Ibu ketahui juga kalau saham itu masing-masing punya
haircut value atau limit masing-masing ya. Jadi mungkin dan itu tidak sama. Semakin bagus sahamnya biasanya akan diberikan limit yang lebih banyak. Tapi kalau kita beli saham-saham yang mungkin fundamentalnya kurang bagus ya, kayak misalnya Bumi gitu kan, yang mungkin memang fundamental kurang baik, jadi biasanya limit yang diberikan itu juga kecil gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu cuma bisa beli Bumi dengan trading limit itu sedikit dibandingkan kalau kita mau beli mungkin contohnya kayak MDKA gitu, atau ASII. Kalau misalnya ASII atau MDKA mungkin kita bisa dibeli limit yang lebih tinggi. Gitu. Ini untuk withdraw cash. Withdraw cash dari aplikasi. Tap di sini, kemudian masukkan nilai transaksi, nilai yang mau ditarik di sini. Gitu ya. Nah, history chart ini saya kasih lihat yang dari web aja. History chart. Ya, kita lihat secara historis. Kayak gini. Kalau misalnya mau ditarik mundur juga bisa. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga Sido masih naik kan. Chartnya juga masih istilahnya apa? Uptrend. Bullish ya, bullish. Nih. Apalagi kalau saya nggak salah, laporan keuangannya juga cukup baik ya untuk Sido ini. Jadi dia masih uptrend terus. Tapi memang ya mungkin kalau kita sebagai investor ya, itu memang harus bersabar, terutama untuk saham-saham kayak Sido ini. Jadi kalau sekarang kan ini mungkin dia masih uptrend dari uptrend dari Oktober sampai Februari. Tapi kalau kita lihat kan tahun lalu juga dia sempat apa namanya itu sideways ya, sideways berbulan-bulan juga. Jadi bayangkan kesabaran kalau misalnya kita udah beli dari bulan November 2020, kita pegang, dia baru naik nih sekitar bulan setahun kemudian ya, sabar aja. Emang kalau investor itu harus sabar ya. Kita juga lihat contohnya BBCA juga. Dia juga sempat uptrend kan, maksud saya sideways berbulan-bulan juga, tapi secara jangka panjang, coba kita lihat dari 2020, itu dia masih naik. Tapi memang apakah sabar nggak nih kita nyimpen sampai 2 tahun atau lebih gitu. Dan juga jangan salah memilih saham juga ya. Saya yakin banyak investor-investor yang masuk di tahun 2020 pasti banyak terjebak di saham Unilever. Yang chartnya ternyata turun. Atau Bukalapak. Masih turun aja. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang masih investor, yang apa namanya, yang masih pemula dan mungkin masih investor, ya saham-saham yang bisa dipilih mungkin kayak tadi Sido, Unilever, tadi bisa ASII mungkin ya. Sorry kok Unilever sih, yang BBCA. Unilever malah hindari dulu ya Bapak Ibu. ASII sih ya gini-gini aja. Tadi yang BBC aja yang sepertinya memang masih oke kalau untuk disimpan jangka panjang. Tuh. Iya, jadi kayak tadi saya ceritain juga, saya juga pengalaman ya, pengalaman salah satu korbannya Unilever ya. Jadi pernah saya beli di harga 6 ribuan, dia naik sampai 8 ribu, saya nggak jual, terus akhirnya dia turun, akhirnya saya cut loss di harga 4 ribu. Sakit hati, tapi ya mau gimana lagi daripada nyangkut terus ya Bapak Ibu. Makanya sekarang saya lebih melihat saham untuk trading jangka pendek aja. Cuman ya kalau resikonya untuk seperti ini, memang kita harus selalu mengamati charting misalnya, kemudian
memilih saham-saham juga yang lebih fluktuatif gitu, yang mungkin lebih second liner istilahnya ya. Untuk sekarang sepertinya banyak yang lebih suka saham-saham second liner. Apalagi mungkin yang kemarin masih pergerakannya agak liar itu. Ya lama sebentar ya. Ini sudah jam 3. Sama mungkin yang kita suka gunakan itu juga, misalnya kita klik code, kita klik heat map ya. Kemudian kita pilih di sini market mover. Jadi kalau fitur ini kita bisa lihat apa yang menggerakkan market di hari ini. Jadi contohnya saham-saham oh ya IPPE, luar biasa nih IPPE. Walaupun kalau misalnya ada ketinggian kita juga agak takut sebenarnya kalau mau masuk. IATA juga ini naik-naik terus. Kemudian ya saham-saham bank ya atau BBNI itu juga bagus tuh BBNI walaupun lagi turun. Ya, di sini kita bisa lihat apa yang hari ini naik ataupun turun dan apa yang menggerakkan market itu istilahnya. PPE ya. Ya. Oh. Oke. Saya masuk ke pertanyaan dulu ya. Apa bedanya amen dan withdraw? Tadi amen itu untuk mengubah harga, withdraw itu untuk meng-cancel order. Gitu ya. Apakah ada? Oh ya, saya juga mau kasih pengumuman nih Bapak Ibu semua. Jadi nanti hari Rabu, tanggal 23 Februari itu akan diadakan sesi meet and greet bersama emiten. Emitennya adalah AGII, Indika Energi, dan juga Elsa atau Elnusa. Dan Bapak Ibu masih bisa mendaftar di link bit.ly/regist strip meet and greet strip CGS-CIMB. Saya ketik di ini ya. Saya ketik untuk link pendaftarannya di sini. CIMB. Ya, Bapak Ibu masih bisa mendaftar untuk acara meet and greet-nya di link tersebut. Silakan mendaftar karena pendaftaran masih dibuka sampai besok ya. Dan kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin saya tunggu sebentar ya sebelum saya akhiri untuk acara hari ini. Jangan lupa untuk selalu di-follow juga Instagram kami @cgscmbid, di mana kami aktif mengadakan live IG itu di setiap pagi ada berita tentang saham. Dan juga channel YouTube kami jangan lupa di-subscribe karena sudah banyak video-video edukasi yang pastinya bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dividen. Oh, kalau dividen itu tergantung dari emitennya masing-masing sih, apakah mereka mau membagikan dividen atau tidak. Jadi biasanya sih kalau memang biasanya mereka emiten akan mengadakan RUPS dulu atau rapat umum pemegang saham, dan di sana biasanya akan ada pengumumannya. Misalnya kita mau bagi dividen sekian sekian gitu. Nah itu biasanya lalu kemudian nanti tiap nasabah yang mempunyai saham tersebut pada saat tanggal KUM dan X-nya itu pasti akan dapat dividen, dan nanti untuk dividennya akan ditransfer ke RDN. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin kalau tidak ada, jangan lupa kalau Bapak Ibu ada yang masih terkendala untuk pembukaan rekening efeknya, silakan hubungi email ataupun WhatsApp dari customer service. CGS-CIMB support RDN apa aja. Jadi untuk RDN yang online itu ada BCA dan CIMB Niaga. Kalau mau yang offline itu mandiri. Tapi saya sih saranin lebih baik online aja, BCA atau CIMB Niaga ya. Support RDN itu sudah ya. Cara menambah tab. Oh, sebentar ya. Saya harus share screen lagi. Cara menambah tab itu jadi misalnya ini klik order book.
Nah, ini kan. Misalnya saya mau hilangin kayak gini. Maksudnya cara menambah order book atau menambah tab yang di atas ini. Kalau menambah tab yang di atas itu juga bisa di bagian workspace, add new workspace. Jadi bertambah kan gitu. Di sini. Ini untuk menambah workspace baru ya. Ini untuk menghapus. Ya. Promo new customer itu yang tadi saya sebutkan ya. Apa namanya tuh Tiger Festival sampai bulan Maret 2022. Silakan lihat lebih lengkapnya di bagian di website kami. Kemudian ya untuk menambah emiten lain tadi sudah. Oke. Baiklah, ini mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Thank you share-nya. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu jangan lupa untuk terus ikuti event-event yang diadakan oleh CGSCIMB. Nanti kita bertemu lagi ya mungkin di KTP Buram. Iya, itu harus di KTP memang harus jelas sih, semuanya juga harus jelas. Mungkin kita bertemu lagi di event-event CGSCIMB Sekuritas Indonesia berikutnya. Mungkin Bapak atau Ibu Ogi Injavalen itu bisa hubungi bagian CS kami ya, bisa hubungi lewat WhatsApp. Nanti akan dibantu oleh bagian CS kami ya. Oke, kalau gitu akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di event CGS CIMB Sekuritas Indonesia berikutnya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat investasinya. Sampai jumpa.